Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Putri Syam selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nadia Fajarina bersama teman saya Nasiatin Fardila dan Deli Sarnidawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi. A. Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi. Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan peran masing-masing namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas korupsi. Intinya, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi dengan peran masing-masing. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang bersih dan transparan. Nah, gerakan ini dijalankan di berbagai sektor, mulai dari pemerintah, swasta, sampai masyarakat. Mulai dari pemerintah, swasta, sampai masyarakat. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu ada sektor publik atau pemerintah. Pemerintah memperbaiki birokrasi dan pelayanan publik untuk mencegah korupsi, seperti digitalisasi layanan yang mempermudah akses yang mengurangi peluang penyalahgunaan. Contohnya, sekarang mengurus sertifikat tanah bisa lewat aplikasi Sentuh Tanahku dari BPN, cukup dari HP tanpa harus bayar uang pelicin. Ini menunjukkan bahwa semangat anti korupsi benar-benar diterapkan melalui sistem pelayanan yang semakin baik. Yang kedua, ada sektor swasta dan BUMN. Pencegahan di sektor swasta melibatkan pelaku bisnis dan BUMN untuk membangun sistem yang transparan dan berintegritas, seperti program profit yang mendorong perusahaan untuk memiliki kode etik dan sistem pelaporan penyimpangan. Jadi, pelaku bisnis juga bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Yang terakhir, itu yang ketiga, gerakan dan kerjasama masyarakat. Masyarakat berperan aktif melalui pendidikan anti korupsi, LSM, dan komunitas yang mengedukasi serta memotivasi publik untuk menjaga integritas. Contoh gerakan seperti Saya Perempuan Anti Korupsi atau disingkat dengan SPAK dan FLAK yang melibatkan anak muda dalam kampanye anti korupsi. Dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, gerakan semakin kuat dan efektif dalam mencegah korupsi. Selanjutnya ada instrumen pencegahan korupsi. Instrumen adalah berupa alat atau mekanisme yang diciptakan untuk pencegahan korupsi. Salah satunya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1919 ataupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang atau Jasa. Nah, kemudian ada pula upayanya itu dengan sistem pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu seperti diadakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengawasi setiap kegiatan yang berpotensi menyebabkan korupsi. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap keuangan negara itu diperiksa dengan secara rutin. Dari hasil pemeriksaan itu harus ada laporan dan akuntabilitas dari baik kekayaan dari pemerintah dan laporan-laporan tentang keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas dari negara, maka akan terjadinya partisipasi publik dan penglibatan masyarakat dalam pengawasan anti korupsi, seperti menciptakan mekanisme pengaduan dari masyarakat dan forum warga atau masyarakat desa, serta media massa dan jurnalisme investigasi. Dengan hal tersebut, pemerintah dapat juga berupaya dengan menyediakan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat, baik itu yang bersekolah maupun yang perguruan tinggi. Kemudian, KPK menyelenggarakan kampanye kepada masyarakat dan ada pula pelatihan etika dan integritas bagi aparatur negara. Lembaga Pencegahan Korupsi
menilai peraturan perundang-undangan berikut ini. Beberapa perundang-undangan yang merupakan pencegahan serta pemberantasan korupsi dan perilaku korupsi. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang kedua, Komisi Yudisial. Dan ketiga, Ombudsman Republik Indonesia. Yang keempat, Pusat Laporan dan Analisis Keuangan (PATK). Dan 5, Lembaga Pengawasan Perbankan. 6, Kondisi Pembayaran Indonesia.